Selamat pagi Bu Rima. Selamat pagi Bu Esti. Apa kabar Bu Rima? Alhamdulillah baik. Nah, ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktunya. Besok kan Bu Rima mau supervisi ya Bu ya. Kebetulan saya mau supervisi kelasnya Bu Rima. Sebelum supervisi, paling tidak kita di sini ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya, buat besok ya. Tujuan besok saya melakukan supervisi itu bukan untuk apa ya Bu, bukan untuk menilai Ibu lah Bu. Kita saling belajar bersama. Saya juga belajar dari Ibu. Nanti kita saling belajar lah, karena saya masih minim, semuanya masih minim ya Bu ya. Saya masih perlu belajar dari Ibu. Kita saling melengkapi aja ya Bu ya. Oke. Siap. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira besok Bu Rima itu materinya apa? Materinya family tree Bu. Bahasa Inggris family tree. Bahasa Inggris family tree, berarti tentang apa ya? Pohon keluarga ya Bu? Oke, betul sekali ya. Ya nanti Ibu ngajarnya kelas berapa ini? Kelas 9C. Berarti tunagrahita ya. Oke. Jadi nanti pembelajarannya anak ini kan untuk anak tunagrahita ya Bu ya. Menarik sekali menurut saya Bu. Akan memberikan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak tunagrahita. Nah, kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Langkah belajarnya seperti biasa Bu, saya tuangkan di RPP. Seperti biasa ada pendahuluan, kegiatan inti, lalu ada refleksi juga, seperti itu. Dari langkah-langkah yang sudah Ibu tahu aja di RPP itu ya. Kira-kira metode, strategi, model yang akan Ibu gunakan itu apa Bu? Saya itu jadi penasaran ya, bahasa Inggris untuk tunagrahita, metode strateginya itu apa Bu? Kalau saya untuk besok itu saya pakainya direct learning. Direct learning. Saya malah bingung ya Bu ya. Direct learning itu sendiri yang seperti apa itu Bu? Direct learning itu nanti di dalam sintaknya itu juga ada pembelajaran secara kelompoknya sih Bu. Jadi anak-anak itu nanti di kelompok-kelompok gitu ya Bu. Menarik sekali ya Bu ya, anak tunagrahita dibikin kelompok ya. Terus jadi nanti pembelajaran di kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini kan nanti Ibu membaginya itu berdasarkan apa Bu? Ibu yang membagi, apa anak mencari sendiri atau gimana? Nanti saya akan bagi berdasarkan apa kemampuan anak. Anak itu kan berdiferensiasi, jadi nanti ada satu kelompok itu ada anak yang pintar, yang mampu dan yang kurang mampu. Nah di situ nanti jadinya ada ada proses peer teaching atau pembelajaran tutor sebaya seperti itu. Jadi nanti dari Ibu kan udah tahu ya diferensiasi anak itu asesmen awal ya, berarti itu ya. Berarti nanti dalam kelompok itu ada yang mampu, kurang mampu mungkin nanti yang mampu jadi tutor sebaya untuk bertanya. Bagus sekali ya Bu ya. Besok saya jadi penasaran ini ya Bu ya untuk melakukan supervisi besok ya Bu ya. Selanjutnya dari langkah itu, strategi tadi kan Ibu sudah jelaskan secara cukup detail lah, menurut saya cukup detail ya. Kira-kira besok itu kendalanya itu seperti apa Bu untuk mengajar pada anak tunagrahita tentang bahasa Inggris? Saya sendiri aja kalau bahasa Inggris pusing lah Bu. Kendalanya itu ya secara umum di bahasa Inggris itu mesti anak tunagrahita itu kosakata, kosakatanya kurang. Lalu kepercayaan diri dari siswa itu, kemudian ada juga perbedaan kemampuan anak satu sama lain itu beda seperti dalam satu kelas beda itu ya. Dari kosakata sendiri itu ya, saya sendiri juga kesulitan nih Bu untuk bahasa Inggris, memang sulit lah menurut saya itu sulit. Apalagi ini anak-anak tunagrahita ya Bu. Di sini juga tadi Ibu kan mengatakan anak itu kurang percaya diri, ya kan? Percaya diri itu yang seperti apa Bu? Percaya diri itu ya kayak anak suruh maju itu untuk presentasi itu susah, nggak mau kayak gitu. Padahal biasanya kan anak-anak tunagrahita itu tanpa kita suruh untuk maju aja, kalau yang majunya itu bebas, dia itu malah maju sendiri ya Bu ya. Pede banget mau ya Bu ya. Tapi kalau malah pelajaran dia malah nggak mau. Susah untuk majunya itu susah. Oke Bu. Terus selain percaya diri, Ibu tadi kan mengatakan juga adanya kemampuan anak dalam satu kelas yang berbeda-beda, betul itu ya? Dari permasalahan-permasalahan itu yang Ibu hadapi, kira-kira Ibu hadapi besok itu, kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan itu apa untuk meminimalisir hambatan itu Bu? Kalau untuk di kosakata, saya besok akan menggunakan lagu untuk membantu anak itu untuk dapat bisa mengingat gitu kan. Kita pakai lagu-lagu bahasa Inggris
seperti itu yang mudah saja untuk anak-anak. Kemudian untuk motivasi, saya akan meyakinkan anak bahwa anak itu bisa, memberi keyakinan bahwa anak itu bisa, tidak akan menyalahkan anak. Jika salah jangan disalahkan, tidak ada kata salah, pokoknya kamu tuh bisa, ayo maju, seperti itu. Jadi ibaratnya guru itu ya tutur hendaknya nih Bu. Anak-anak itu dibimbing untuk maju, kita hanya mendorong, mendukung ya, tidak ada benar salah, jadi anak pede ya Bu ya, tidak merasa minder. Oke, baiklah, contohnya berarti Ibu pertama menggunakan lagu, kedua meyakinkan diri anak, supaya anak itu pede ya Bu. Oke, baiklah. Untuk rencana besok Ibu, paling tidak kan Ibu punya tanggung jawab, komitmen yang akan Ibu lakukan. Nah, komitmennya itu seperti apa? Ya, komitmen dan tanggung jawab yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan terus berinovasi, ya, lalu untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk murid-murid saya. Terus ya Bu, berarti rencananya Bu Rima itu mempunyai yang terbaik untuk murid, ya, menghambakan murid intinya gitu ya Bu ya. Mungkin saya rasa perbincangan kita untuk kali ini cukup ya Bu ya, sebelum kita besok melakukan observasi. Ya, mudah-mudahan besok acara observasi kita dapat bicara cari ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu Rima, selamat siang. Oke, selamat siang Bu Esti. Luar biasa ya tadi Bu Rima, saya sudah mengobservasi Bu Rima tadi sewaktu lagi mengajar kelas 9C ya Bu ya. Materinya tadi family tree kan? Iya. Family tree ya. Ibu mengajar tadi itu sudah keseluruhan, saya lihat itu sudah bagus Bu. Yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira tadi ya dari awal Ibu mengajar sampai akhir, apakah Ibu sudah mengikuti semua langkah-langkah yang Ibu cantumkan RPP itu Bu? Kemarin saya dapat RPP-nya. Kalau dari RPP semua sintaksnya sih alhamdulillah sudah semuanya terlampaui. Oke, bagus sekali ya Bu Rina. Saya juga lihat tadi sudah lah ya, langkah-langkahnya sudah, karena saya kemarin juga sudah mempelajari RPP-nya dari Bu Rina tadi kan. Ya, oke, bagus sekali ya. Berarti ya rencana sebelumnya kan sudah terlaksana semua ya Bu ya. Iya. Terus saya lihat tadi juga anak-anak kelihatan senang ya Bu ya. Senang, aktif. Mungkin ada beberapa yang enggak, ya memang mungkin anak tunagrahika sih ya Bu, memang seperti itu ya Bu ya. Padahal sebenarnya saya sendiri kan kalau bahasa Inggris itu sebel Bu. Itu saya sebel. Saya nggak suka, mungkin karena gurunya yang membosankan dulu, mungkin ya zaman dulu lah ya Bu ya. Iya. Ya, saya lihat tadi anak-anak dengan media itu ya, ditampilkan di layar itu kan anak juga senang ya. Tadi ada beberapa anak yang aktif sekali ya, contohnya tadi Romi juga aktif ya Bu ya. Ya, saya mau tanya Bu, ini tadi hal yang dirasa menurut Ibu selama pembelajaran tadi itu yang masih kurang dalam diri itu apa? Kalau yang masih kurang menurut saya yang tadi saya lakukan itu manajemen waktunya. Saya merasa waktunya tuh kayak
bisa seperti itu sih, walaupun semuanya bisa terlampaui tapi rasanya saya tergesa-gesa seperti itu. Oh, jadi ibu merasa itu waktunya kurang ya, tidak cukup untuk memberikan materi semua itu ibu ya. Iya. Ya, betul, kurang ya. Nah, itu kan berarti suatu ibu menemukan kendala kan bu, waktu pulang itu kan berarti suatu kendala, oke. Nah, kedepannya dari yang ibu sudah tahu itu kendalanya seperti itu, apa rencana ibu kedepannya untuk mengurangi masalah itu? Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman, saya akan mengurangi materinya mungkin ya, jangan terlalu banyak, sesuai dengan kemampuan anak saja seperti itu. Materinya dikurangi, terus saya juga manajemen, ya diharapkan manajemennya itu nanti waktunya juga jadi bagus seperti itu. Ya, jika mau mungkin kan tadi materi terlalu banyak, jadi menyampaikannya kan terburu-buru ya bu ya, belum semuanya keserap anak. Oh, waktunya ternyata sudah seperti ini. Jadi mungkin berarti ibu rencana kedepannya mau menyederhanakan materi supaya lebih fokus ya mungkin ya bu ya. Ya baiklah ibu, sangat bagus ibu. Kira-kira kemampuan yang perlu ditingkatkan dari Bu Rima sendiri itu apa bu? Kalau saya ya tadi kemampuan untuk memanajemen waktunya, lalu kemampuan untuk memahami karakteristik anaknya, nanti ya dipahami lagi kemampuan anaknya, nanti saya memberikan materinya juga sesuai dengan kemampuan anak seperti itu. Jadi Bu Rima kan sudah tahu tadi kelemahannya apa, solusinya ke depannya Bu Rima mau manajemen waktu, melihat kebutuhan anak ya Bu ya, menyesuaikan antara materi dengan kebutuhan siswanya ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Nanti jadi ya mungkin untuk observasi kali ini mungkin cukup ya Bu ya. Ya, semoga kedepannya Bu Rima itu menjadi lebih baik lagi, dapat mengajar dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya. Tadi secara keseluruhan saya lihat sudah bagus Bu. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih banyak Bu Rima atas ilmu yang diberikan ya Bu ya. Saya juga belajar dari Bu Rima untuk hal ini. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas. Ya.